Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Selamat datang di Kontrakan Angker. Kami hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan. Kali ini, penghuni kontrakan angker akan membawakan cerita dari akun Twitter Payung Hitam yang berjudul 3 Hari Pertama. Nama tokoh serta lokasi dalam cerita ini akan disamarkan demi kepentingan privasi dan kenyamanan bersama. Silahkan para tamu sekalian, simak dan dengarkan alur cerita ini sampai selesai. Untuk meredakan situasi, shower aku nyalakan agar aku tidak mendengar suara-suara itu lagi. Lalu, aku tertunduk dan nangis sambil menahan ketakutan yang sangat takut. Hingga suara hentakan kakinya pun tidak terdengar lagi. Karena itu, sekujur tubuhku gemetaran. Aku selalu ragu untuk keluar kamar mandi hingga 2 jam lamanya. Karena aku tidak berani keluar. Akhirnya aku memberanikan diri keluar buru-buru pakai baju. Aku lari ke kosannya Kak Dita. Dan ternyata semua anak kos pada belum balik, termasuk Kak Dita. Tanpa pikir panjang, aku lari ke rumah ibu kos yang berada di belakang kosan kami. Aku mengetuk pintu dengan rasa panik. Bu, Assalamualaikum, Bu. Tapi sayangnya tidak ada respon. Aku coba ngintip dari jendela apakah ada orang atau tidak. Saat aku intip, aku melihat ibu kos di lantai dengan gaya duduk orang Jepang yang sedang makan di lesehan dengan beralaskan tikar, duduknya menghadap TV. Tapi anehnya, TV-nya tidak dalam keadaan menyala. Aku hanya melihat dari belakang. Aku coba panggil tapi ibu kos tidak ada respon sama sekali. Bahkan sampai setengah jam aku memanggil, tetap tidak ada respon dan ibu kos itu tetap diam, hanya duduk seperti itu. Seperti ada yang menghalangi suaraku ketika memanggil ibu kos. Berkali-kali aku nyubit tanganku. Bodohnya aku berharap ini hanya mimpi. Tapi ini kenyataan. Hari mulai gelap. Aku cuma duduk di kursi depan rumah ibu kos karena aku takut masuk ke dalam kamar kos. Niatnya aku nunggu Kak Dita pulang di sini. Tapi sialnya, karena terburu-buru keluar kos tadi, aku lupa membawa HP. Bodoh sekali pikirku. Perlahan aku jalan balik ke kosan sambil mengintip ke kamar kosku. Aku melihat Di Oki yang sedang mengintip ke dalam kamar kosku. Ya ampun, sedikit tenang karena ada Di Oki. Tapi anehnya, aku melihat Di Oki, ia mengintip ke dalam kamar kosku. Seperti melihat sesuatu sambil tersenyum-senyum. Apa yang Di Oki lihat? Kenapa dia lihat ke dalam sambil senyum-senyum sendiri? Aku coba panggil Di Oki. Halo, Dek. Halo. Masih belum ada respon. Halo, Dek. Oh, aku lupa kalau Di Oki mempunyai kekurangan, yaitu tunarungu. Aku
Aku coba sentuh pundaknya. Dia kaget melihat aku sampai nangis dan lari ke rumahnya. Setelah kejadian itu, aku pergi makan ke pusat kota dan memilih tempat makan yang ramai. Aku makan, setelah itu aku menelpon ibuku, menceritakan soal apa yang aku alami. Ibuku tidak percaya sama sekali dengan kejadian yang baru saja aku alami. Karena dia hanya menganggap aku terlalu manja, tidak bisa jauh dari orang tua. Dia hanya menasihati untuk menjadikan aku sebagai anaknya yang mandiri di Jogja. Lalu aku mencoba menelpon Kak Dita. Ternyata Kak Dita sedang ada acara bersama komunitasnya. Dan katanya jam 10 dia akan tiba di kos. Saat itu masih jam setengah 9. Aku menunggu Kak Dita pulang ke kos. Barulah aku berani pulang. Singkat cerita, hampir jam 11 Kak Dita ngabarin kalau dia baru tiba di kos. Aku pun pulang ke kos. Aku menceritakan semuanya. Tapi lagi-lagi respon Kak Dita seperti tidak percaya. Dia hanya merespon dengan candaan. Aku pun hanya tersenyum tipis merespon candaannya. Aku ngerti kenapa orang-orang tidak percaya. Karena sebelumnya aku juga sering tidak percaya atau pura-pura percaya saat teman-teman atau siapapun yang menceritakan hal seperti ini. Dari sini aku memilih diam. Yang penting Kak Dita tetap bersamaku. Tapi aku sempat meminta numpang menginap di kamar Kak Dita. Kak, malam ini aku di sini aja ya. Boleh, tapi di sini ranjangnya cuma satu ya. Ya udah, gini aja. Karena kakak juga belum pernah ke kamarnya Intan, kita tidur di situ aja. Kan di kamar Intan double ranjang. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kakak mandi dulu, ntar kakak nyusul ke kamar Intan, oke? Nggak apa-apa, aku nungguin di sini aja. Singkat cerita, setelah Kak Dita mandi kami ke kamarku. Lagi-lagi, setiap aku masuk ke kamarku, aku selalu merasakan dadaku ini berat. Sampai kali ini sudah terbiasa merasakannya. Tapi aku penasaran, apakah Kak Dita juga ngerasain hal yang sama? Kak, di kamarku pengap ya? Enggak kok, biasa aja. Di sini malah lebih enak, lebih luas. Kenapa ya? Cuma aku yang merasakannya. Tapi ya udah, Kak Dita juga tidur denganku di sini. Aku tidur di ranjang bawah, Kak Dita tidur di ranjang atas. Malam itu dadaku semakin berat. Aku sulit tidur. Tapi Kak Dita udah lelap banget. Aku pun berusaha untuk tidur. Tiba-tiba aku tersadar dan terbangun. Lagi-lagi aku mendengar suara gagang pintu. Yang suaranya itu kuat banget di telingaku. Perlahan pintu terbuka dengan sendirinya. Tapi aku mendengar suara dengkuran Kak Dita dari atas. Aku coba panggil. Kak Dita? Kak Dita? Kak? Sepertinya Kak Dita tidur terlalu nyenyak. Aku bangun, naik ke ranjang atas. Aku sangat kaget sampai terjatuh. Ternyata Kak Dita tidak ada. Refleks aku lari ke kamar Kak Dita. Aku ketuk pintu kamar Kak Dita. Kak Dita? Kak? Kak Dita?
Syukurnya Kak Dita terbangun dan buka pintu. Aku langsung nanya kenapa Kak Dita pindah. Ternyata Kak Dita pindah karena katanya kasur di atas gatel-gatel. Itu memang spray dari kos-kosan yang udah lama banget. Lalu Kak Dita pun nawarin aku buat tidur di kamarnya. Meskipun tidur hanya di lantai, rasanya lebih lega tidur di sini daripada di kamarku. Pagi aku dibangunin Kak Dita. Singkat cerita, aku ke kampus. Selama di kampus aku berkali-kali nelpon dengan ibuku untuk meminta pindah kosan. Tapi ibuku malah menasihatiku karena menurutnya aku tidak bersyukur dengan keadaan kosku itu. Jujur, fasilitas dan keadaan fisik kos itu udah lebih dari cukup buatku. Malah aku bakal senang dan tenang ada di kos-kosan yang lebih sederhana, asalkan tidak ada teror mistis seperti yang aku alami di situ. Pukul 5 sore, aku balik dari kampus. Lagi-lagi Kak Dita belum ada di kosan. Duh, aku panik lagi. Tapi aku coba melawan rasa takutku. Aku memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Aku menunggu sesuatu yang terjadi. Tapi tidak ada yang terjadi. Cuma dada aku perlahan semakin berat. Aku tidak berani mandi lagi saat malam atau menjelang maghrib. Aku rebahan di tempat tidur dan tanpa sadar aku tertidur hingga jam 8 malam. Aku bangun, siap-siap untuk sholat. Setelah itu aku termenung, mikir gimana caranya orang tuaku mengizinkan aku pindah dari sini. Aku coba telepon lagi, tapi tetap tidak diizinkan. Aku mulai mikir untuk pindah secara diam-diam. Syukurnya, aku punya sedikit tabungan yang cukup untuk membayar kos-kosan beberapa bulan. Saat itu, pikiranku sudah bulat untuk mencari kos-kosan. Aku coba nyari kos-kosan yang ada di Jogja via online. Saat sedang sibuk dengan laptopku nyari kos-kosan, aku duduk di ranjang sambil mangku laptopku itu. Aku ngerasain kayak ada orang yang bolak-balik di dalam kamarku. Dan itu berasa rame banget. Tapi aku nggak lihat apapun di sini. Tapi bener-bener aku ngerasain kayak ada hawa orang lain. Ini rasanya bener-bener aneh banget. Padahal itu di kamar kosku yang cuma aku sendiri. Nah, saking rasa ramenya, dadaku semakin berat. Berat, gak kayak berat biasanya, tapi jauh lebih berat. Panas dan pengap. Tapi anehnya, di kulit rasanya dingin banget, terutama di ujung kaki. Sampai sekarang aku masih merinding mengingat-ingat rasa aneh itu. Dan aku masih bingung, gak tahu kenapa ini bisa terjadi. Lalu saat itu aku menghubungi salah satu teman baruku yang ada di kampus, namanya Velin. Aku coba nelpon Velin, minta nginep di kosannya. Dengan nada suara yang sedikit ragu, Velin mengiyakan permintaanku. Aku pun buru-buru siapin semua barang bawaanku, berharap ini malam terakhirku di sini. Saat sedang siap-siap, aku dengar suara pintu kamar Kak Dita dibuka. Oh, pas banget. Sekalian keluar aku mau pamit dengan Kak Dita dan mau makasih sebesar-besarnya udah nemenin aku semalam. Setelah siap-siap dan akan keluar kamar, kamar aku nggak bisa dibuka. Di sini aku panik sepanik-paniknya. Aku paksa tarik gagang pintu, tapi benar-benar nggak bisa. Aku
bisa berpikir secara jernih. Aku teriak dari dalam berharap Kak Dita denger. Aku teriak benar-benar sekuat tenaga karena aku panik banget. Tapi Kak Dita gak denger. Padahal dia sedang nyapu teras kamarnya. Aku mukul-mukul jendela tetap gak terdengar olehnya. Aku nangis di sini dan dadaku sesak banget. Aku baru tersadar betapa bodohnya aku gak menghubungi Kak Dita melalui telepon. Mungkin karena aku emang tidak bisa berpikir jernih di saat itu. Syukurnya Kak Dita angkat telepon dan langsung ke kamarku. Ternyata aku terkunci dari luar. Tapi sampai sekarang aku gak tahu siapa yang kunci dan gimana bisa terkunci. Logikanya kalau terkunci harusnya aku dengar saat di dalam kamar karena suara kunci lumayan kenceng. Tapi ini sama sekali aku gak denger suara kliknya. Dan yang lebih anehnya, kenapa Kak Dita bisa gak denger aku saat teriak? Padahal aku denger suara pintu terbuka dari dalam. Logikanya harusnya dia denger juga suara dari dalam kamarku dong. Tapi saat itu Kak Dita buka pintu, dia kaget. Kenapa bisa terkurung? Aku nangis dan sekujur tubuhku berkeringat. Kak Dita langsung meluk aku. Pelukan itu sangat berarti buat aku. Aku butuh bener-bener tempat berlindung. Lalu aku pamit dengan Kak Dita untuk pindahan kosan malam itu juga. Biarpun sebelumnya dia kaget kenapa aku pindah. Aku cuma bilang, aku ketakutan di sini. Singkat cerita, aku sampai di kosan Velin. Dia kaget, aku ngebawa semua barang. Tapi syukurnya Velin mau nerima aku tanpa keberatan sama sekali. Aku pikir dia akan sangat keberatan. Di sini aku cerita semuanya yang terjadi. Dan Velin juga orang yang pertama menganggap cerita ini adalah cerita serius. Bahkan Velin menawarkan aku untuk sementara tinggal bareng di kos-kosannya. Di malam ini, selama semalaman aku gak bisa tidur. Gak tahu kenapa, biarpun aku jauh lebih tenang, tapi ketakutan ini masih belum pergi. Aku benar-benar trauma. Hingga pagi aku belum tidur. Tapi kami harus ke kampus. Saat di kampus aku lemas dan akhirnya aku pingsan. Singkat cerita, akhirnya selama kurang lebih seminggu aku demam. Cuma bisa tidur di kosan Velin. Akhirnya ibuku datang. Di sini aku cerita lagi. Ibuku masih tetap menganggap aku tidak bersyukur. Mungkin karena aku pergi menginap di kosan Velin yang lebih mewah. Karena kosan Velin bisa dikatakan bukan kos-kosan, tapi semacam apartemen. Sampai sekarang ibuku masih tidak percaya. Dan aku juga masih bingung dengan apa yang aku rasakan sebelumnya. Tapi selama aku tidur di kosan Velin, aku juga bingung kenapa aku sering banget memimpikan tentang Dioki. Aku lupa soal mimpinya apa, tapi yang aku ingat Dioki. Dari keseluruhan cerita, aku benar-benar bingung dengan ibu kos itu. Tapi kenapa cuma aku yang merasakan keanehan itu? Kenapa Kak Dita dan anak-anak kos-kosan yang lainnya tidak merasakan apapun? Demikian cerita mengenai kosan angker di Jogja yang dialami oleh Intan. Semoga para pendengar bisa mengambil pesan dari kejadian yang dialami oleh Intan. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Jika para tamu sekalian memiliki cerita horor atau misteri yang ingin disampaikan, silahkan DM akun sosial media kami
yang ada di deskripsi. Jangan pernah merasa sendiri, karena kita selalu berdampingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Kontrakan angker.